Waalaikumsalam. Silakan masuk, Mbak. Oke, silakan duduk, Mbak. Iya, Gimana tadi perjalanannya? aman-aman aja sih Bu, macet seperti biasa. Macet ya. Iya. Tadi kesini sama siapa? Sendiri. Oh, sendiri. Bawa motor. Bawa motor ya. Ini Mbak dengan Mbak siapa? Nama aku Diva. Oke. Ibu panggil aku Diva. Oke, jadi saya panggil Diva ya. Gimana kabarnya Diva hari ini? Hari ini biasa aja sih Bu, nggak ada yang spesial. Oke, Diva. Jadi sekarang kesibukannya apa nih? Kalau aku sekarang lagi kuliah semester 4. Selain sibuk nugas ya aku juga ikut satu organisasi sih Bu di kampus. Oh, organisasi apa tuh Diva? Namanya UKM PIK Raya. Wah, bagus banget. Semangat terus ya Diva. Iya, terima kasih Bu. Oke, Diva kan kemarin sudah menghubungi admin ya, katanya untuk berkonsultasi kepada saya hari ini. Kalau saya boleh tahu nih Diva, sebelumnya Diva pernah melakukan proses konseling nggak sih? Belum, ini baru pertama kalinya banget sih Bu Diva melakukan konseling. Oke, nggak apa-apa. Tapi Diva tahu nggak apa yang dimaksud dengan konseling? Yang Diva tahu yang pasti itu tempat buat Diva mencurahkan apa yang Diva ini rasakan, mungkin Bu. Oke, jadi kita sepakati ya bahwa konseling itu adalah proses bantuan yang diberikan oleh seorang konselor kepada seorang konseli untuk penyelesaian masalah yang dihadapi oleh seorang konseli ini. Lalu Diva, di dalam proses konseling kita juga ada yang namanya asas. Jadi kita tuh ada beberapa asas. Yang pertama itu asas kerahasiaan. Jadi Diva nggak perlu khawatir kalau misalnya cerita Diva akan tersebar ke luar, karena saya tidak akan menyebarluaskan cerita Diva yang akan Diva ceritakan kepada saya hari ini. Lalu yang kedua itu ada asas keterbukaan. Jadi Diva tuh harus terbuka untuk menceritakan apa yang Diva rasakan, apa yang Diva alami kepada saya. Lalu yang ketiga itu ada asas kesukarelaan. Jadi Diva datang kepada saya itu atas keinginan Diva sendiri, bukan keinginan atau paksaan dari orang lain. Jadi Diva hari ini Diva menemui saya itu atas keinginan Diva sendiri atau paksaan dari orang lain? Keinginan sendiri sih Bu. Oke, jadi untuk asas kesukarelaan ini sudah terlaksana ya Diva. Oke, saya mengucapkan terima kasih sama Diva karena sudah bersedia dan berani datang ke sini untuk bercerita kepada saya dan mempercayai saya untuk mendengarkan atau membantu Diva untuk penyelesaian masalah Diva ini. Oke, apa ada yang Diva tanyakan? Tidak sih Bu. Oke, selanjutnya itu adalah time limit Diva. Jadi dalam proses konseling kita hari ini saya batasi selama 25 menit, yang dimana kalau dalam proses 25 menit ini konseling kita belum selesai, kita akan menjadwalkan ulang nih konseling di minggu depan. Apa Diva ada yang ditanyakan? Diva enggak sih Bu, Diva sudah paham. Oke, sudah paham ya Diva. Diva udah siap nih untuk cerita? Nggak terlalu sih Bu, tapi udah ada kok yang ingin Diva sampaikan. Oke, silakan Diva. Soalnya Diva itu kan sekarang lagi sibuk kuliah semester 4 ya Bu, udah lumayan nih tugas-tugasnya. Oke. Cuman di lingkungan pertemanan Diva belum ada tertekan karena teman-teman Diva itu ngejauhin, nggak tahu nih masalahnya kenapa. Teman-teman Diva ngejauhin Diva dari kapan Diva sadar? Soalnya udah ngerasa mereka berjarak itu udah agak lama, cuman kosalnya Diva udah bisa ngefixin gitu sih Bu, kayak oh iya bener ternyata mereka bener-bener jauh, dan itu kayak sangat gak masuk akal ya menurut Diva. Soalnya Diva tuh udah banyak berbuat baik gitu loh Bu sama mereka. Diva udah selalu ngasih traktir, terus juga kalau Diva butuh bantuan mereka juga pasti Diva ngasih imbalan gitu, tapi ternyata mereka malah ngejauhin. Jadi itu kayak lumayan merasa sakit hati sih Bu di hati Diva. Oke, jadi Diva ngerasa bahwa teman-teman Diva ini menjauhi Diva. Padahal Diva tuh sudah mencoba untuk traktir, terus juga kalau misalnya Diva minta bantuan, Diva
selalu ngasih imbalan lebih gitu ya Diva? Iya, tapi sebenarnya bukan pas Diva ngejauhin tuh mereka Diva ngasih tahu Diva kan dulu, tapi emang Diva cara berteman Diva sama mereka nih, kalau ada apa-apa Diva selalu berbuat baik sama mereka, Diva selalu traktir mereka dan lain-lain. Tapi walaupun Diva sudah begitu, mereka tuh masih bisa loh untuk melakukan tindakan ngejauhin Diva gitu Bu. Jadi pas mereka ngejauhin ini pun Diva udah stop juga buat traktir mereka. Oke, jadi teman-teman Diva ini menjauhi Diva terlebih dahulu baru Diva men-stop gitu ya? Iya betul. Diva tuh ngerasa nggak kalau misalnya kayak itu pernah buat salah dia sama teman-teman gitu atau gimana? Jujur enggak sih Bu, karena bahkan yang kayak Diva ceritain tadi kan, kayak Diva tuh udah berbuat baik sama mereka, kayak bahkan pas ngumpul juga Diva pasti selalu bawa informasi yang hot, yang mereka pasti interest gitu sama apa yang aku kasih tahu. Cuman kayak ya itu, aku kayak ngerasa aku udah royal, aku udah baik, aku juga udah nggak yang kaku gitu dalam berteman, kayak masih bisa mengimbangi interaksi mereka gitu. Tapi ternyata enggak, mereka ya mereka malah kayak gitu sama aku Bu. Jadi aku kalau untuk ngerasa bersalah enggak ya, dan aku malah ngerasa mereka yang iri sama aku. Oke. Tadi Diva bilang kalau misalnya mungkin mereka iri nih sama Diva. Iya. Kenapa sih Diva tuh bisa berpikiran kalau teman-teman Diva ini iri gitu sama Diva? Oh, ya karena emang Diva memang berbeda ya Bu sama mereka. Berbeda bukan karena Diva punya kelainan, bukan. Tapi di sini Diva tuh anaknya nilai Diva selalu lebih tinggi dari mereka. Terus juga dari kami, dari circle kami itu yang paling dekat sama dosen itu juga Diva. Terus juga kayak Diva bilang tadi, Diva selalu dapat info-info hard news dari orang-orang lebih duluan pada mereka di jatuhnya. Terus juga Diva pun dari sisi ekonomi itu juga di atas mereka, orang tua Diva berkecukupan gitu. Jadi kenapa kayak yang ibu tanya tadi, kayaknya gitu deh Bu. Oke, jadi bisa saya simpulin kalau misalnya Diva tuh sudah berusaha menjadi teman yang baik untuk teman-teman dengan cara mengambil mereka makan, terus itu selalu ngasih informasi yang penting, hot gitu ya. Terus juga Diva selalu, kalau misalnya Diva minta tolong ke teman-teman, Diva nih selalu ngasih imbalan nih ke mereka gitu. Oke. Kayak kan bener kan Bu, orang baik aku aja aku juga. Iya benar-benar. Oke, aku mau tanya nih. Tadi kan Diva bilang Diva minta tolong sama teman-teman itu selalu ngasih imbalan ya. Aku boleh tahu nggak sih gimana cara Diva itu untuk minta bantuan sama teman-teman? Mungkin salah satu contoh ya Bu, kemarin deh itu tuh kayak itu kan ada tugas sampel di print. Nah pas di kelas temen aku nih kayak ya udah kita semua kan harus print nih, temen aku nih jalan ke tempat print itu. Ya udah karena aku juga dan siap, aku minta nitip sama mereka, kayak pas mereka jalan kan aku bilang kayak anggap aja namanya Fitri ya Bu, kayak Fit, sekalian sih punya aku nih gitu. Terus ya udah kan udah aku kasih, nanti uangnya tuh selalu aku lebihin Bu, kayak yaudah nih uang juga lebih buat kamu aja kayak gitu. Kalau Diva menurut Diva nih, cara Diva minta bantuan sama teman-teman Diva itu udah pantas atau belum sih? Kayak itu udah termasuk kalimat tolong belum sih yang baik gitu? Ya baik aja sih Bu, soalnya kan kayak ya udah Diva ngomong, kayak kan jadi Diva lempar juga nih tugas Diva ke depan mukanya ya gitu. Terus juga Diva kan udah ngasih tip, ya harusnya nggak dipermasalahkan sih kalau emang ibu bertanya soal itu menurut Diva. Jadi menurut Diva tindakan Diva ini sudah baik gitu ya Diva? Baik nggak tahu ya, tapi udah normalnya kayaknya deh Bu, kayak maksud aku tuh bukan hal yang negatif gitu loh, walaupun yang dibilang baik juga kayaknya enggak juga deh, biasa aja. Oke, jadi Diva ini sudah terbiasa untuk meminta bantuan teman Diva dengan cara seperti itu ya Div? Ya, Apa di lingkungan keluarga Diva juga seperti itu? Maksudnya kayak, atau ibu Diva kalau misalnya minta bantuan dengan Diva kayak Diva ambilin ibu garam gitu, atau seperti itu juga? kalau di keluarga ya gitu juga Bu, kayak
kayak misal ya benar kata gue bilang tuh, misalnya kalau emang mama aku butuh garam ya kayak udah dia ambil garam, atau misalnya papa aku minta buatin teh ya udah kayak kita bikinin teh papa gitu. Kalau misalnya remote ya udah dipanggil remote, ya emang kayak gitu juga bu. Oke, berarti di lingkungan keluarga Diva juga sudah terbiasa menggunakan perilaku yang seperti itu ya Diva? Iya. Oke, di Diva tadi kan Diva sudah bahas nih soal kebiasaan di rumah Diva yang selalu nyuruh Diva tuh dengan kalimat seperti itu ya. Hal ini tuh sudah terbiasa dari Diva kecil atau baru-baru ini aja sih Diva? Sebenarnya cuma aku pulang merasa agak gimana ya bu, ibu tanya gini, cuman itu tuh emang normal keluarga aku, jadi kayaknya udah dari kecil keluarga aku yang kayak gitu, dan aku pun biasa aja sih bu, kayak ya udah emang udah kayak gitu dari kecil. Kayak orang tua aku butuh apa ngomong, ambil ini ambil itu, kerjanya dan lain-lain, dan ya jatuhnya emang normal keluarga aku kayak gitu ya. Jadi kalau ibu pertanyaan ibu soal dari kapan, itu ya dari kecil sih. Oke, jadi kebiasaan di rumah Diva ini terbawa oleh Diva di lingkungan pertemanan ya Div? Iya, karena ya aku aja biasa aja bu dibilang kayak gitu, kenapa mereka enggak. Oke, pernah nggak sih Div di satu momen orang tua Diva tuh kayak minta tolong sama Diva tuh dengan kalimat yang lebih lembut atau ngucapin kata tolong dong Div gitu? Lebih lembut ya, karena menurut aku tadi itu normalnya mungkin. Pernah sih bu, kayak apa ya contohnya, begini, dulu aku pas SD itu pertama kali pengumuman rapor itu nggak masuk juara. Aku masuk ranking 4, jadi belum juara kan. Di situ tuh aku tuh kayak sedih gitu loh, soalnya kan di SD itu juara-juara selalu dipanggil ke depan, selalu dapat hadiah. Jadi aku nangis sama mama aku kayak, ma ini Diva juga mau ke depan gitu kan, juga aku ngerengek lah sama aku bla bla, dan akhirnya pas semester 2 itu tuh aku berhasil maju, dapatnya nomor 3. Oke. Maaf ya bu melenceng nih, tiba-tiba aku keinget karena yang ibu tanya tadi. Aku dapat nomor 3, aku dapat hadiah, aku seneng banget di situ. Aku pulang kayak aku ngeliat papa aku kan abis dari pulang kerja, udah belum masuk rumah nih, kayak masih di luar siap rapi-rapi, kayak aku teriak kayak nonton nih hadiah aku, kayak pak ini aku berhasil bawa hadiah, aku juara 3. Aku nggak seneng banget kan. Terus papa aku ngomong gini, juara 3 doang. Terus aku kayak aku nggak tahu apa yang aku nggak bisa nge-description secara jelas, cuman waktu itu aku malah ngerasa kayak ada sesuatu gitu loh, kayak deg gitu. Jadi kamu juara merasa 3 doang. Hah? Jadi kamu merasa tidak diapresiasikan gitu ya? Kalau dulu aku masih bingung sih sama perasaan aku itu apa. Kalau sekarang ya, tapi itu kan papa aku bu, kayak juara 3 doang. Terus akhirnya ya udah skip dari situ. Itu kan papa aku. Kalau mama aku, jadi mamaku sih nunjukin hal sebaliknya bu. Kalau sekarang aku udah bisa bedain nih. Kalau mama aku jadi itu, kalau nyuruh apa kayak lebih lembut, kayak Diva ya udah pakai kata kalau. Perasaan Diva gimana nih waktu dengar mama Diva ngucapin kata tolong kepada Diva? Aku seneng sih bu, aku tambah yang gitu untuk kerja itu juga, apalagi kan aku abis dapat kalimat kayak gitu dari papa aku kan. Jadi pas mama aku ngomong kayak gitu, oh iya mah, langsung kayak ting apa sih yang dikerjain, apa sih yang dikerjain ya. Oke, jadi di saat mama Diva meminta bantuan Diva dengan kalimat tolong, itu Diva jadi lebih semangat gitu ya untuk melakukan kegiatan yang benar sama mama gitu ya. Oke. Jadi kan tadi Diva merasa senang banget nih ya. Diva ngerasa nggak sejak kapan nih tiba-tiba kalimat tolong itu hilang dari permintaan bantuan mama Diva? Kapan ya? Karena yang spesial di sini kan bukan yang
siswa aku yang lebih seriusnya kan emang yang bukan kata tolong itu kan Bu. Jadi justru kata tolong itu keluar di saat-saat momen spesial. Benar tadi kayak pas aku lihat juara, aku berhasil dapat juara, itu suasana rumah tuh lebih enak ya, kecuali yang kejadian di luar rumah itu ya Bu kayak tapi kalau di luar itu ya suasana rumah jadi lebih enak, kayak selain mungkin ada beberapa hal lagi kayak mama aku bawa pergi main dan lain-lain. Tapi kalau kita bahas tentang minta bantuan, ya itu kata-katanya jadi lebih lembut kalau dari mama aku. Oke, jadi kali Mama Diva nih selalu minta bantuan dengan kata tolong tuh di saat Diva mendapatkan hal-hal atau prestasi aja gitu. Bisa dibilang gitu sih Bu. Hal ini tuh bisa bikin Diva termotivasi gak sih untuk kayak aku harus lebih juara lagi deh biar Mama Iya minta benar banget. Itu kejadian sama aku juara di semester 2 kelas berapa sih aku lupa. Karena di semester 2 nya itu kan aku prestasinya juara 3 nih. Terus di tahun berikutnya pas naik kelas semester 1 nya aku dapat juara 1. Jadi itu benar-benar kayak ya yang segitunya dampaknya buat aku dari perilaku, jatuhnya tuh kayak reward sama aku gitu loh. Baik, jadi kan Diva bilang tadi Diva sempat termotivasi dengan sifat Mama Diva ya, sehingga Diva bisa mendapatkan peringkat 1 nih di sekolah gitu. Nah, setelah Diva mendapat peringkat 1 ini, respon apa sih yang dikasih sama Mama dan Papa Diva? Kalau ada orang tua aku, mama aku sampai nangis sih Bu pas aku juara 1 itu kan. Beneran nangisnya juga bukan nangis yang apa ya, nangisnya tuh nangis banget sih, Gitu ya? nangis bahagia itu. Jadi aku kayak ya hati aku juga menghangat lihat kan. Terus abis itu kayak itu kalau dia, aku masih inget banget sih pas mama aku itu nangis. Terus kayak ya apa ya namanya membekas. Kalau papaku di situ papaku appreciate, cuman nggak nangis. Terus habis itu kita juga respon mama aku selain nangis dan menunjukkan kebanggaannya, aku juga dibawa pergi main, pergi jalan-jalan dengan tipikal orang tua aku itu yang nggak suka jalan-jalan. Prinsip mamaku gini, kalau misalnya kita jalan-jalan, otomatis satu hari jalan-jalan itu tuh yang harusnya mamaku kerja dapat duit jadi hilang kesempatannya. Makanya di situ mamaku tuh ngajak jalan-jalan, dan pas aku jalan 1 itu mamaku mau jalan-jalan. Mamaku bawa aku jalan-jalan, terus juga mamaku ngasih reward ke aku kayak apa yang kamu mau beli aja. Itu kan bahkan sampai aku dewasa ini pun kayak itu tuh masih berasa kayak kesempatan emas, golden ticket dari orang tua aku Bu. Kayak itu tuh benar-benar jarang terjadi. Dan salah satu itu pencapaian pas aku juara 1 itu. Jadi menjadi suatu pencapaian besar. Iya, betul ya. Banget, itu udah bukan pencapaian besar pas SD, pas SMP, bukan pencapaian besar pas sekolah, tapi itu benar-benar pencapaian besar di hidup aku. Jadi perasaan Diva saat mendapatkan tingkat 1 di sekolah itu benar-benar se-happy dan sebahagia gitu itu ya? benar-benar kayak dirayakan banget sih Bu sama keluarga aku. Karena bukan hanya Diva membahagiakan diri Diva juga, tapi Diva juga membahagiakan kedua orang tua Diva gitu ya, membuktikan bahwa aku tuh bisa loh Bu, aku tuh bisa loh Pak. Iya, bener banget Bu. Oke, semangat Diva, itu keren banget loh. Iya, makasih ya Bu. Oke. Di situ benar-benar kayak apa ya jatuhnya, kalau bahasa anak zaman sekarang tuh inner child gitu kan Bu. Jadi hal-hal reward yang aku dapat dari kerja keras aku itu nggak masuk ke inner child, karena kan inner child itu hal yang nggak kesampaian kan Bu. Jadi itu tuh kalau di hidup aku sih alhamdulillah kesampaian, kayak orang tua aku masih bisa appreciate aku. Iya, tapi ya mungkin pas di bener-bener titik puncak kayak baru kayak wah aku dapat apresiasi, dapat kayaknya sih itu gitu. Pengalaman kemarin Diva dapat peringkat 1 itu menjadi motivasi Diva nggak sih? Kayak kayaknya besok gua harus peringkat 1 lagi deh, kayaknya gua harus lebih dari ini lagi deh. Iya itu sebenarnya jadi motivasi aku juga, cuman kan banyak juga di hidup ini juga banyak apa ya Bu, juga banyak ujian yang lain gitu. Jadi di tahun-tahun selanjutnya
aku nggak bisa selalu juara satu juga karena ya itu pressure hal lain. Jadi fokus aku nggak di pendidikan aja, fokus aku nggak di akademik aja karena aku juga dibawa lomba dan lain-lain gitu. Jadi ya gitu Bu. Oke, tadi kan Diva bilang tidak selalu rank 1 gitu ya. Nah, di semester-semester selanjutnya itu, di saat Diva tidak lagi menduduki peringkat 1, ada perubahan sikap nggak sih dari keluarga Diva kayak ya udahlah gitu? Soalnya yang sampai kecewa orang tua aku juga enggak sih Bu, soalnya walaupun aku nggak ranking 1 aku selalu juara. Jadi mungkin masih senang, cuman nggak yang ngasih reward, nggak merayakan lagi gitu aja. Dan pas pun aku juara 1 selanjutnya pun masih yang kayak biasa aja lagi gitu Bu, nggak yang pas pertama kali. Tapi kalimat manisnya itu masih ada. Ya Bu, itu kalimat manis itu selalu ada tiap aku dapat pencapaian, walaupun itu ngajarin satu. Ya mungkin salah satu faktornya karena aku juga selalu juara kan Bu, tiap kali ngeraport. Selalu ada sih tiap aku dapat pencapaian itu pas juara, ataupun aku dapat juara, selain juara di kelas, juara raport, juara lomba Bu, itu selalu ada. Tapi kalau untuk reward perayaan itu, walaupun aku juara 1 lagi berikutnya itu kayak enggak lagi, benar-benar pas yang pertama itu doang. Jadi benar-benar membekas gitu lah Bu, jadi aku kamu ya. Terus juga kalau untuk kalimat tadi, ya karena seperti yang aku bilang di awal ya Bu, normalnya tuh malah yang kayak gitu. Jadi pas sudah selesai nih vibes suasananya juara-juara ini, ya udah hilang lagi gitu. Dan itu bukan yang mendadak tek gitu, enggak sih, kayak ngalir gitu tiba-tiba, mudah-mudahan dan akhirnya hilang lagi, back to normal. Yes. Baik, jadi kan kata Diva itu tuh hal yang normal banget ya di keluarga Diva. Jadi kalimat manis tuh muncul kalau misalnya Diva mendapatkan sebuah prestasi gitu ya, kayak peringkat atau juara gitu. Tapi nanti berjalannya waktu, hal itu balik lagi nih, kayak dia sejalannya waktu tuh kayak hilang gitu ya. Tapi nih menurut Diva, hal yang dianggap normal di keluarga Diva itu bisa normal juga nggak sih di dunia pertemanan Diva? Ya normal sih Bu, karena yang seperti aku ceritakan tadi juga kan, aku ke temen aku juga kayak gitu. Ya temen dekat ya Bu, bukan temen yang masih harus jaga image. Kayak ya udah, kayak temen dekat aku santai aja, aku kayak gitu selama aku nggak yang apa ya, dia gitu. Iya, yang nggak merugikan dia, nggak yang bad attitude. Maksud aku bad attitude itu nggak yang melakukan hal yang negatif. Makanya aku kan nggak kasar ngomongnya atau gimana. Jadi ya itu aja sih menurut aku. Oke, jadi menurut Diva, hal seperti itu tuh bisa dibilang biasa lah ya dalam pertemanan, karena Diva merasa Diva tidak berperilaku buruk, Diva tetap menjaga attitude Diva tidak merugikan teman-teman Diva juga tadi sempat menyinggung kalau misalnya Diva minta bantuan selalu memberi imbalan lebih gitu ya. Tapi coba deh Diva bayangin, kalau misalnya Diva ada di posisi teman Diva nih, teman Diva minta bantuan sama Diva untuk misalnya bawain tas teman Diva, tapi kalimatnya seperti ini, Div bawain tas gue dong. Kira-kira Diva bakal membantu teman Diva nggak sih? Ya enggak lah, nggak mau, karena ya karena itu imbalan. Iya, tambah nggak mau kalau kasih imbalannya Bu. Pertama karena yang ngomong kayak gitu tuh cuma orang tua aku doang, dan aku pun kayak ya udah, aku terbiasa. Satu, ya mungkin karena kenapa aku menerima kayak gitu dari orang tua aku, pertama karena aku udah terbiasa, dan kedua karena ya itu orang tua aku, orang yang di atas aku gitu loh Bu, orang yang harus aku hormati. Jadi kayak mereka ngomong gitu, oh ya udah, karena emang lagi misal kok kayak nyuruh bikin teh ya karena emang lagi pengen teh gitu, bukan yang karena apa ya, lagi nggak mentingin attitude lah jatuhnya. Ibu kayak ya udah sih, dari orang tua ke anak doang. Kalau temen yang nggak bisa doang kan temen, kayak maksud aku kita setara. Dan kayak kalau kalau orang tua itu kalau aku nggak nurut ya aku dosa. Kalau misalnya temennya kayak gitu ya nggak bisa dong ya, karena kalau misalnya orang tua aku yang ngomong itu kan ya udah nyuruh dari orang tua ke anak, dan aku kalau nggak nurut pun dosa kan Bu. Kalau misalnya dari teman ke teman kita setara.
ya ngomongnya nggak bisa kayak gitu dong, kayak lo siapa, kayak aku nggak berhubungan sama dia pun, aku misalnya kayak aku berantem sama dia pun kayak ya udah biasa aja, nasi di perut aku nggak kurang, orang jajan aku juga nggak kurang, jadi nggak bisa, aku nggak mau nerima. Apalagi kalau kata ibu tadi imbalan, tambah nggak mau lagi aku, kayak ya jatuhnya dia kayak bikin aku jadi pembantu nggak sih, kayak gimana sih bu, maksud aku tuh maksud aku tuh kayak abis nyuruh, itu kan nyuruh doang, abis nyuruh terus ngasih duit, berarti kan kayak merendahkan aku dong, nggak bisa, aku nggak terima sih, mungkin aku bakal berantem juga. Oke. Diva mau minum dulu mungkin. Makasih ya bu. Supaya jauh lebih tenang. Ya lumayan agak itu sih bu ini kayak Oh kan, tenangin dulu aja dirinya. Stabil. aman bu, makasih ya bu. Oke. Minumnya. Oke. Selanjutnya nih Div. Tadi kan Diva bilang Diva juga suka mendengarkan teman Diva bercerita nih. Itu respon yang Diva kasih tuh gimana sih kalau misalnya teman Diva cerita? Pasti aku emang bakal dengerin, aku dengerin kok bu, ya selayaknya emang harus kayak gitu kan, kalau temen cerita tuh kita harus dengerin. Diva fokus sama cerita teman Diva. Fokus cuman mungkin sekali-kali bisa dia ceritain tuh relate nih ya sama aku, kayak aku ngerasa oh aku juga kayak gitu, dan mungkin karena aku terlalu excited jadi kepotong deh ceritanya, kayak misalkan gue gini itu kan temen aku kayak oh iya gue juga pernah ngalamin kayak itu bla 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 gitu, jadi ya gitu deh bu. Nah, terus juga kadang temen aku cerita nih suka pas aku lagi sibuk, misalnya kayak bukan sibuk sih, misalnya kayak entah aku sibuk kerja sesuatu atau nggak aku lagi senang-senangnya scroll gitu kan, scroll TikTok, IG gitu, terus dia cerita kan, jadi kayak ya udah aku pasti dengerin, cuman ya sambil main. Oke, jadi Diva, hal yang Diva lakukan di saat teman Diva sedang bercerita itu mendengarkan, tapi terkadang Diva lebih fokus terhadap handphone dan Diva juga suka memotong gitu ya cerita teman Diva yang mungkin menerima ini relate diri gue gitu kan. Tapi nggak suka juga sih bu, kadang-kadang kan Kita ya, oke. Tadi kan sempat menyinggung soal informasi nih yang kamu share ke teman-teman. Aku mau tanya Div, informasi apa sih yang Diva sebarin ke teman-teman? Itu informasi tentang dunia perkuliahan kah, atau dunia kampus, atau berita apa nih? soalnya kalau soal informasi ya pasti yang kayak Diva bilang tadi ya bu, Diva kan deket juga sama dosen, jadi kadang-kadang info dapat dari dosen itu aku share ke teman-teman aku itu. Terus selain itu ya pasti informasi kebutuhan remaja contohnya kayak gosip, karena dari circle aku itu aku termasuk yang paling update bu, jadi aku yang paling sering dapat informasi pertama kali lebih dulu dari mereka, jadi kan yang nge-share ke circle itu selalu aku gitu. Contoh gosipnya ini seperti apa sih? Contoh gosip ya bu, mungkin yang bisa aku share ke, yang bisa aku ceritain sekarang itu contohnya kayak temen aku yang kayak aku bilang tadi kan, aku juga sering nih jadi tempat curhat temen aku. Terus informasi dia tuh menarik, lumayan, kayak maksud aku tuh hal-hal yang kayak kalau di gosipin enak nih gitu, ya udah aku share ke temen aku. Kalau misalnya nih dia, Diva bayangkan ya, Diva bayangin kalau misalnya Diva ada di posisi temen Diva yang lagi cerita nih ke temen, tapi rahasia pribadi Diva nih disebarin sama temen Diva, respon Diva bakal gimana sih? Ya nggak terima ya bu, pasti aku marah dan apa sih ya, nggak mau lah, berarti nggak cocok sama aku, temen sama dia, dan aku nggak bakal percaya dia lagi, dan aku pasti nggak pasti sih, tapi aku bakal jaga jarak sih sama dia, benar-benar aku nggak mau cerita lagi sama dia, karena ya itu privasi aku nggak seneng ya kalau cerita aku dikasih tahu ke orang lain. Yes. Nah, itu Diva yang lagi mungkin hal ini yang sedang dirasakan oleh teman-teman Diva. Mereka
tidak ingin atau mereka tuh ingin Diva nih merasa kayak berpikir bahwa tindakan yang Diva lakukan saat ini tuh tidak sesuai sama mereka, karena Diva sadar gak, Diva menyebarkan aib teman-teman, Diva tidak pernah meminta bantuan dengan kalimat tolong kepada teman-teman, dan Diva juga kan tadi sempat bilang kalau misalnya Diva ada di posisi mereka, Diva tidak akan mau membantu teman Diva hanya dengan imbalan, karena Diva bilang tadi seperti pembantu gitu ya, dan terkesan menyuruh bukan meminta bantuan. Jadi saya rasa teman-teman Diva ini Diva berubah sifat Diva yang mungkin kurang baik saat ini. Ya kalau misalnya emang mereka nggak suka ya Bu sama yang udah aku ceritain dari tadi tentang teman-teman aku, ya walaupun maksudnya dari kalau dibalik kan posisinya aku juga ngerasain sakit hatinya, aku juga ngerasain, cuman kan mereka tuh teman dekat aku ya Bu, kita tuh udah satu circle, kenapa mereka malah milih mendadak menjauh, mendadak ngasih jarak, kenapa kayak komunikasi loh, kayak kan harusnya ya udah lo kalau nggak suka ngomong, karena dari posisi aku kan kayak ya udah kita udah deket nih, kenapa yang masih terlalu attitude banget kayak gitu, kenapa nggak mereka ngomong kayak ya gue nggak suka lo gitu, kenapa nggak ada lo Bu, sama sekali nggak ada, tiba-tiba ngejarak baik gitu, kayak kan apaan sih, nggak apa juga nggak masuk akal. Oke, mungkin Diva, teman-teman Diva ini ingin Diva menyadari perilaku Diva ini dari diri Diva sendiri. Jadi Diva sadar atas kesadaran diri Diva, karena tidak semua orang itu bisa mengutarakan perasaan yang dia rasakan. Jadi mereka ingin Diva sadar dan merubah diri Diva tuh atas keinginan dan kesadaran diri dari Diva sendiri. Kalau misalnya kata ibu kayak gitu sebenarnya langsung akal dan ya udah aku terima, cuman menurut ibu gimana ya caranya, aku bingung juga. Oke, kita mungkin bisa dari hal-hal sederhana dulu ya Mbak Diva. Seperti misalnya nih, kalau misalnya Mbak Diva minta bantuan kepada teman Mbak Diva bisa tuh menggunakan kata tolong, kayak misalnya saya peragain ya Mbak, contohnya misalnya Mbak Diva minta bantuan pada Vini untuk mengcopy tugas kuliah Mbak Diva. Mungkin Mbak Diva bisa menggunakan kalimat seperti ini. Ini aku tadi sedang buru-buru, boleh nggak aku minta tolong kamu untuk sekalian memprint tugas aku, karena aku rasa aku tidak sempat ya untuk memprint tugas ini. Aku Mbak Diva bisa mengikuti apa yang saya ucapkan tadi. Misalnya Mbak Diva ingin meminta bantuan teman Mbak Diva untuk mengopi tugas kuliah Mbak Diva. Bisa. Anggap saya sebagai teman Mbak Diva. Mungkin aku anggap ibu Fitri ya. Oke, boleh. Fitri, aku tadi buru-buru nggak sempet, dan ini kamu lagi mau fotokopi ya keluar, kalau gitu boleh nggak sih aku minta tolong ke Fitri untuk sekalian fotokopi punya aku, gimana tuh, mau nggak? Oke, benar sekali Mbak Diva. Jadi itu yang saya maksud. Saat setiap Mbak Diva ingin meminta bantuan kepada teman, Mbak Diva bisa menggunakan kata tolong. Lalu selanjutnya berbicara soal imbalan Mbak. Kita tuh di saat kita mendapatkan bantuan dari orang lain, orang yang membantu kita tuh tidak selalu ingin imbalan berupa materi. Mungkin mereka ingin ucapan terima kasih yang tulus nih dari Mbak Diva. Jadi di saat Mbak Diva sudah mendapatkan bantuan dari teman Mbak Diva bisa menggunakan kalimat terima kasih untuk sebagai bayaran lah untuk kerja keras teman-teman Mbak Diva. Lalu untuk mendengarkan, Mbak Diva sudah baik nih, sudah bagus banget menjadi pendengar yang baik untuk teman-teman. Mbak Diva udah mendengarkan cerita mereka, tapi Mbak, di saat Mbak Diva sedang mendengarkan, mungkin Mbak Diva bisa lebih fokus terhadap ceritanya. Mbak Diva tidak main handphone di saat teman kita sedang bercerita, dan Mbak Diva tidak bisa atau tidak boleh memotong pembicaraan dari teman Mbak Diva. Ya, terima kasih ya Bu atas masukannya. Oke, kira-kira kapan nih Mbak Diva ingin mencoba untuk
bersikap lebih baik, atau di saat Mbak Diva membutuhkan bantuan Mbak Diva bisa menggunakan telepon tolong? Mungkin dari pembahasan kita dari tadi mungkin itu sudah menyadarkan aku juga sih Bu, karena mungkin karena terbawa lingkungan keluarga, jadi aku menyamaratakan respon orang. Kayak aku sesantai itu sama teman-teman aku, dengan cara keluarga aku itu ternyata tidak bisa ya Bu. Dan mungkin kalau untuk kapan aku bakal mulai, tentu setelah keluar dari ruangan ini. Tapi Bu, ini kan aku bingung nih gimana cara aku buat nerapin hal tersebut, karena kan kita aja udah nggak interaksi ya, kita udah nggak komunikasi, kita udah nggak interaksi lagi. Mungkin untuk masalah ini kita bisa mulai dengan membangun komunikasi kembali dengan teman Diva, dengan cara Diva bisa nih hubungin mereka, Diva ajak ngobrol, Diva ajak ketemu, dan Diva mengakui kesalahan Diva bilang kalau aku tuh udah menyadari loh kesalahan aku yang mungkin menjadi faktor penyebab kalian menjadi aku. Ya benar sih Bu, mungkin saran Ibu bisa aku terapin, dan ya mungkin nanti aku coba. Saya tunggu kabar baik Diva, perkembangan Diva ke depannya gimana. Saya harap Diva bisa berbagi cerita lagi nih perkembangan Diva terhadap teman-teman Diva juga, hubungannya nanti gimana. Diva bisa ceritain lagi kepada saya Insya Allah ya Bu, kalau mungkin kita bakal ketemu lagi nanti aku ceritain. Insya Allah emang bisa ada perubahan dari rencana-rencana aku yang bakal aku kasih lagi, dan kita maafkan. Oke, nanti Diva bisa hubungin admin aja untuk tanggal berapa dan jam berapa untuk kita bisa melakukan sesi konseling selanjutnya ya. Oke Bu, kalau untuk hari itu pasti aman aja. Mungkin untuk waktu sesi konseling kita sudah hampir selesai, Diva. Apa ada yang ingin Diva sampaikan lagi? Ya, mungkin aku di sini terima kasih banyak sama Ibu, selain Ibu membantu memberikan banyak saran, juga membantu aku untuk sadar apa sih sebenarnya pokok masalah aku itu, dan juga dari diri aku sendiri aku ngerasa aku udah memiliki keberanian untuk mungkin ngomong duluan ke mereka nih, dan mungkin insya Allah kalau bisa selalu jalan lancar aku bakal kembali lagi sama mereka. Amin, Diva. Oke. Mungkin Diva ada kesibukan lain? Ya, kalau misalnya udah selesai aku mau pamit pulang aja langsung. Oke. Mari Kek, saya antar Diva. Iya, Ibu.